Hai, kembali lagi ke channel ini yang membahas seputar kereta api. Kalian pada penasaran gak sih gimana caranya mengoperasikan sebuah kereta api atau lokomotif? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Keputusan Menteri Nomor 22 Tahun 2003 tentang pengoperasian sarana kereta api. Nah, pada penasaran kan? Mari simak terus. Ini adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2003 tentang pengoperasian kereta api, menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998 tentang lalu lintas dan angkutan kereta api, dan untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan sebagaimana perlu ditetapkannya Keputusan Menteri. Dalam bab 1 menjelaskan tentang beberapa istilah dalam kereta apian. Untuk bab 2, tata cara berlalu lintas kereta api. Dalam pengoperasian kereta api digunakan prinsip berlalu lintas satu arah baik pada jalur tunggal maupun jalur ganda dengan ketentuan yang pertama, pada peta blok jalan bebas tanpa pos atau peta blok hanya diizinkan dilewati oleh satu kereta api, kecuali untuk kereta api yang berfungsi memberikan pertolongan atau pada jalan rel bergigi. Untuk yang kedua, menggunakan prinsip berjalan di jalur kanan untuk jalur ganda, kecuali terdapat gangguan operasi dengan ketentuan yang pertama, kereta api berjalan di sebelah kiri setelah ada perintah dari PKA, dan yang kedua, terdapat sinyal dari dua arah. Pada peta jalan jalur tunggal yang bergigi, headway kereta api setelah 5 menit di belakangnya, dan paling tidak ada jarak aman sekurang-kurangnya 500 meter di kereta api bukannya. Apabila salah satu kereta api dalam kelompok itu terlambat dari 10 menit, maka harus dikabarkan oleh pengendali PKA dan pengendali perjalanan kereta api terpusat. Kereta api yang berjalan langsung harus dimasukkan ke jalur lurus kecuali di stasiun persimpangan untuk jalur tertentu. Pasilangan hanya terjadi pada jalur tunggal dan dilakukan di stasiun yang telah ditentukan sesuai dengan GPK dan daftar waktu perjalanan api fakultatif, Malka, dan telegram maklumat. Dan penyusulan juga hanya dapat dilakukan di stasiun di jalur tunggal yang sesuai dengan GPK, daftar waktu, Malka, dan TEM. Untuk stasiun yang akan ditutup untuk kepentingan operasi, maka yang bersangkutan harus melakukan proses penutupan stasiun baik dengan stasiun batas maupun di stasiun yang bersangkutan sesuai dengan peraturan pengamanan. Untuk kepentingan operasi, kereta api dilaksanakan pelasiran guna yang pertama menyusun rangkaian kereta api, menambah atau mengurangi rangkaian, dan menghapuskan rangkaian. Pelasiran dapat dilakukan di wilayah stasiun atau di luar wilayah stasiun dengan ketentuan tidak mengganggu perjalanan kereta api. Selama perjalanan kereta api, masinis harus memperhatikan dan mematuhi yang pertama sinyal tanda semboyan dan marka dan jalan rel yang akan dilalui. Pengoperasian kereta api dilakukan oleh awak sarana perkeretaapian yang memiliki kualifikasi dan keahlian dalam pengoperasian kereta api. Untuk awak kereta api yaitu terdiri dari masinis, konduktor, dan teknisi. Masinis harus memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, berbadan sehat, memiliki dan membawa tanda kecakapan yang masih berlaku, memiliki dan membawa tanda lulus pengetahuan lintas yang berlaku, membawa dan mematuhi tabel kereta api dan laporan harian masinis, dan juga memakai pakaian seragam dan tanda pengenal. Untuk kondektur harus
memiliki ketentuan berbadan sehat, membawa dan memiliki tanda kecakapan konduktor yang masih berlaku, memiliki dan membawa tanda lulus pengetahuan, membawa dan mengisi laporan perjalanan kereta api atau langkah, dan memakai seragam juga tanda pengenal. Teknisi juga harus memiliki ketentuan berbadan sehat, membawa dan memiliki tanda kecakapan teknisi sesuai bidangnya, dan memakai seragam dan tanda pengenal. Penentuan batas ketepatan sarana harus didasarkan dengan kelas jalur kereta api dan kemampuan sarana. Untuk kecepatan maksimum diizinkan dengan ditentukan berdasarkan kecepatan terendah dari antara kecepatan kelas jalur dengan sarana kereta api. Yang jelas, untuk kepentingan pengoperasian tidak boleh melebihi dari kapasitas lintas. Kapasitas lintas itu mempertimbangkan yang pertama, kemampuan jenis sinyal, prinsip berlalu lintas satu arah perjalanan untuk jalur tunggal maupun jalur ganda sebagaimana yang dimaksud, jarak petak jalan atau petak blok, dan kecepatan kereta api. Frekuensi perjalanan kereta api digolongkan dalam frekuensi rendah ialah maksimum 2 kereta api per jam, frekuensi rendah atau sedang ialah 3 hingga 5 kereta api tiap jam, dan frekuensi tinggi ialah 6 atau lebih kereta api dalam tiap jam. Kemampuan jenis sinyal digolongkan dalam sinyal mekanik, sinyal listrik, dan sinyal mekanik dengan blok elektromekanik. Untuk perjalanan kereta api dibahas dalam cabang 4. Pengaturan perjalanan kereta api meliputi kegiatan yang pertama, penyusunan garis besar perjalanan kereta api, pembuatan rencana perjalanan kereta api, pembuatan grafik perjalanan kereta api, perubahan, penambahan atau pengurangan perjalanan kereta api pada KPK, penentuan kereta api yang jalan, pembatalan dan pengurangan kereta api. Garis besar perjalanan kereta api ditinjau kembali dengan ketentuan keterlambatan kereta api rata-rata melebihi toleransi yang ditetapkan, tidak ada kesesuaian antara KPK dengan kebutuhan, perubahan kondisi prasarana, sarana dan sumber daya. Pembuatan KPK sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tahapan tersebut. Yang pertama, Badan Penyelenggaraan terlebih dahulu membuat konsep KPK. Konsep KPK lalu dikirimkan pada semua pejabat yang terkait dan Direktur Jenderal. Setelah itu, berdasarkan konsep KPK, pejabat bagian mana yang dimaksud harus melakukan persiapan pengaturan sarana dan kereta api, penyiapan rencana pengumuman jadwal perjalanan kereta api, penentuan pegawai dan jadwal penugasan, pengusulan ralat dan perbaikan konsep KPK dalam waktu paling lama 1 bulan. Untuk evaluasi meliputi komposisi pelayanan, waktu tempuh perjalanan kereta api, terpenuhinya pelayanan angkutan kereta api pada jalan lintas yang secara makroekonomi lebih efisien dengan kereta api, keterpaduan intra dan antar transportasi, dan perencanaan komposisi pembagian angkutan. Kereta api yang akan dioperasikan harus memiliki nomor kereta api, jam berangkat, datang atau jam langsung di stasiun, pos dan persilangan, tempat persilangan dan penyusulan. KPK yang dimuat dalam pengoperasian harus memiliki perjalanan kereta api biasa dan kereta api fakultatif, keterangan guna melakukan urusan perjalanan kereta api, dan tanggal mulai berlakunya ketentuan perjalanan. Yang kedua, marka, tem, dan daftar waktu. Kereta api yang ditetapkan oleh marka dan tem harus disebutkan yang pertama, nomor maklumat dan nomor perjalanan luar biasa, jam berangkat, datang, berhenti dan stasiun langsung di stasiun, pos dan tempat persilangan,
dan lintas yang akan dilalui, jenis kereta api, dan kecepatan maksimum kereta api, waktu perjalanan, susunan rangkaian kereta api, dan tanggal berlakunya. Pengumuman pembatalan perjalanan kereta api harus dilakukan dengan PPK, Malka, atau TEM. Pada jalur kembar dengan sistem blok, kereta api luar biasa dapat diumumkan dan ditetapkan perjalanan di belakang kereta api biasa dengan jarak sesuai yang diizinkan. Setiap pembatalan perjalanan kereta api yang telah dimuat dalam KPK, maka harus diumumkan hanya dilakukan apabila keterlambatan kereta api mengakibatkan keterlambatan kereta api lainnya menjalankan kereta api pengganti. Untuk mengatasi akibat keterlambatan tersebut, terdapat rentang jalan yang diperkirakan lebih dari 6 jam. Untuk penilik jalur kereta api, penilikan jalur kereta api dilakukan untuk mengetahui jalur yang bersangkutan aman untuk dilalui kereta api. Untuk penyiapan perjalanan kereta api meliputi penyiapan sarana dengan rangkaian, penyiapan awak kereta api, penyediaan maksud kereta api di stasiun awal, tanda semboyan yang berfungsi untuk menunjukkan isyarat dan berkaitan dengan perjalanan kereta api, kelengkapan administrasi untuk perjalanan kereta api. Penyiapan tersebut meliputi kegiatan penyiapan lokomotif, kereta gerbong, dan beberapa kereta lainnya, dan juga merangkai rangkaian sarana tersebut sesuai dengan persyaratan. Untuk menjamin keselamatan pelayanan kereta api guna pemeriksaan, yang pertama mempersiapkan rangkaian, pemeriksaan lengkap awak sarana kereta api, pemeriksaan ban dan pencatatan yang perlu selama perjalanan, pencocokan jam yang dimiliki masinis dan kondektur dengan jam induk, naik turun penumpang, bongkar muat barang bagasi dan hantaran, pemeriksaan rem dan percobaan pengereman, pemeriksaan tanda semboyan kereta api. Tanda semboyan kereta api harus diletakkan pada ujung depan, akhir kereta, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Kelengkapan perjalanan kereta api meliputi laporan harian masinis, tabel kereta api kecuali bagi kereta api luar biasa berpetak jalan, laporan perjalanan kereta api, dan kelengkapan administrasi lain yang dibutuhkan. Untuk tanda jawab keamanan blok dilakukan dengan mengoperasikan peralatan persinyalan mekanik atau listrik, atau komunikasi melalui telegraf atau pesawat rekam telepon PRT yang disebut pertukaran warta kereta api. Untuk keamanan jalur dengan ketentuan, pemilik jalur kereta api telah datang dan melaporkan kepada WPKA stasiun atau pos yang bersangkutan bahwa kondisi jalur kereta api yang bersangkutan aman. Apabila pemilik jalur kereta api pada waktu yang ditentukan dalam jadwal belum datang di stasiun atau pos bersangkutan, WPKA diizinkan memberi warta aman dengan syarat kereta api diberangkatkan kecepatan dibatasi 30 km per jam. Untuk penyiapan dan pelaksanaan pemberangkatan dapat dilaksanakan dengan kegiatan yang pertama, penyiapan pegawai stasiun dan pos, penyiapan rute kereta api berangkat, penyiapan pemberangkatan kereta api, pemberian semboyan berangkat, mengawasi pemberangkatan kereta api, menormalkan kedudukan persinyalan, dan memberikan warta berangkat. Kesiapan keberangkatan kereta api meliputi kesiapan masinis, kondektur, dan PAP atau PPKA, PPKD, PPKT yang siap di tempat. Perjalanan kereta api menuju jalan bebas. Perjalanan kereta api pada kereta blok atau pada stasiun dimulai sejak berangkat dari stasiun atau pos yang bersangkutan sampai dengan kereta api tersebut berhenti pada stasiun atau pos terdekat.
Apabila dalam perjalanan kereta api terdapat mogok atau mendapat kecelakaan, awak kereta api pada sarana di belakangnya masih memberikan pertolongan dengan masinis menghentikan kereta api kurang lebih dari 50 meter dari kereta api yang mogok atau mengalami kecelakaan. Yang kedua, mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perjalanan kereta api di jalan bebas. Perjalanan kereta api yang sedang berangkat atau langsung di blok pos di stasiun yang dilengkapi dengan personel mekanik harus mematikan sinyal blok untuk kereta api yang berlawanan arah. Kereta api memasuki stasiun. Kereta api yang akan memasuki stasiun harus memperhatikan sinyal masuk dalam kondisi aman. PPKA pada stasiun atau pos terdekat yang dituju memberikan warta aman dan menerima warta berangkat kereta api yang bersangkutan. Wajib mengadakan penyiapan kedatangan kereta api yang meliputi kesiapan pegawai stasiun dan pos, kesiapan rute kereta api datang, mengawasi kedatangan kereta api, memerhatikan tanda semboyan kereta api, menormalkan kedudukan persinyalan, memberi warta masuk, dan melaporkan posisi kereta api di stasiun pada pusat kendali. PPKA atau PAP harus memperhatikan jalan bebas atau peta blok yang baru dilalui ada gangguan, bagian jalan yang baru dilalui kurang baik, lokomosi terganggu, dan rangkaian kereta api terputus. Pengendalian perjalanan kereta api dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung oleh PPKA setempat atau PPKD untuk daerah, atau terpusat dengan atau sentralis traffic control dilaksanakan oleh PPKD di wilayah kondisinya. Pengendalian perjalanan kereta api terpusat dilaksanakan mengendalikan kereta api melalui meja pelayanan dengan membuat rute perjalanan kereta api atau rute langsir suatu rangkaian sarana di setiap stasiun di lintas pengendali, mengawasi keberadaan kereta api lewat indikasi papan peragaan, memperbaiki nomor kereta api pada jalur nilai indikator. Kedudukan stasiun kereta api. Stasiun kereta api berfungsi untuk keperluan naik dan turun penumpang atau bongkar muat barang, keperluan operasi kereta. Untuk perjalanan kereta api, stasiun dapat berkedudukan sebagai stasiun awal perjalanan kereta api, stasiun antara perjalanan kereta api, stasiun akhir perjalanan kereta api, stasiun pemeriksa perjalanan kereta api, dan stasiun batas. Ketertiban dan kelancaran operasi kereta api. Apabila rute kereta api di stasiun yang akan dimasuki kereta api terhalang, maka dilakukan sebagai berikut. PPKA memerintahkan pada tugas stasiun untuk memasang tanda semboyan tidak aman sekurang-kurangnya 50 meter dari ujung penghalang ke arah kedatangan kereta api. PPKA memerintahkan kepada petugas di stasiun untuk siap di depan sinyal masuk guna membantu masinis memasukkan kereta api. PPKA menahan kereta api di depan sinyal masuk dengan tanda tidak aman. Setelah kereta api berhenti di depan sinyal masuk, petugas sebagaimana dimaksud memberikan atau menjelaskan kepada masinis mengenai rute yang akan dimasuki kereta api. Masinis memberikan tanda semboyan perhatian dengan suling lokomotif. PPKA memberikan sinyal masuk aman khusus sinyal mekanik dan sinyal darurat untuk sinyal listrik. Masinis memasukkan kereta api dengan panduan petugas PPKA dan yang bersangkutan memberikan sinyal masuk whistle dimasuki kereta api tersebut dalam keadaan normal. Untuk ketertiban dan kelancaran operasi kereta sebagaimana yang dimaksud sesuai dengan kondisi setiap perjalanan dapat dibedakan. Operasi kereta api dalam keadaan biasa yaitu perjalanan kereta api yang sesuai dengan jadwal dan tertib, dan operasi kereta api dalam keadaan tidak biasa atau tidak normal yaitu perjalanan kereta api yang menyimpang dari jadwal dan tertib urutan kereta yang sebagaimana yang dimaksud. Untuk operasi kereta yang tidak normal
dilakukan apabila keterlambatan jadwal perjalanan kereta api yang melebihi batas toleransi, terdapat bagian rangkaian kereta api yang terpaksa ditinggalkan, terdapat rangkaian kereta api yang terputus dan berhenti di jalan bebas, terdapat kereta api berhenti di luar biasa di petak jalan bebas atau blok karena gangguan, dan terjadi rintang jalan. Untuk rintang jalan tersebut disebabkan oleh peristiwa alam, kecelakaan, adanya gangguan pelaksanaan kereta api, sebab lain yang dapat mengancam keselamatan perjalanan kereta api. Kecelakaan yang dimaksud disebabkan oleh ketabrakan kereta api dengan kereta api lainnya, atau dengan moda lain, kereta api sebagian atau seluruhnya keluar rel, dan kecelakaan lainnya. Apabila terjadi rintang jalan, maka segera dilakukan tindakan, yaitu kepala stasiun terkait di lintas yang bersangkutan wajib mengumumkan kepada masyarakat pengguna jasa memindahkan penumpang bagasi dan barang antara kereta api ke moda angkutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar perjalanan tetap lancar. Semua kereta api diberhentikan di stasiun terdekat yang memungkinkan di lokasi rintang jalan, dan untuk kelancaran perjalanan kereta api dapat difungsikan sebagai stasiun sementara. Semua perjalanan kereta api yang melintasi lokasi rintang jalan harus diberikan izin. Setiap perjalanan kereta api, kondektur kereta api harus membuat dan mengisi laporan lapa yang berisi susunan rangkaian, penyusunan persilangan, nama stasiun, nomor kereta api, jam berangkat, berhenti dan tiba stasiun, kejadian selama kereta api, dan nama awak kereta api. Nah, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.